Baik Bapak Ibu, mohon izin kita mulai nggih. Sudah jam 2 ya. Halo, suara saya jelas? Jelas Bapak. Oke. Jelas Bapak. Baik Bapak Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat Bapak. Selamat siang, panasnya luar biasa ya. Tolong jaga kesehatan karena suasananya seperti ini. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja karena waktunya memang sudah pas pukul 14. Nanti insya Allah kita akan berakhir tepat waktu karena sekarang waktunya 2 JP, 2 kali 45 menit, berarti 90 menit, berarti sampai jam setengah 4 kita selesai. Dan hari ini luar biasa Bapak Ibu akan praktek terkait masalah kucing ya, seperti yang kemarin. Kalau kemarin di sesi 1 adalah sesinya latihan, maka hari ini sesinya praktek. Jadi Bapak Ibu harus merekam, rekod ya. Nanti rekamannya akan diunggah di ruang unggah tugas ruang kolaborasi setelah sesi ini. Dan kalau tidak keliru, due date-nya itu tanggal 1 Oktober. Kalau bisa sebelum 1 Oktober, Bapak Ibu sudah unggah. Baik Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah yang sudah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bertemu tatap maya di ruang virtual ini dalam kondisi sehat walafiat. Shalawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-Ibu yang kami hormati, izin saya untuk share screen ya. Mohon konfirmasinya teman-teman, apa sudah kelihatan? Sudah Bapak. Sudah nggih, baik. Baik Bapak Ibu, salam bahagia untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, mari kita seperti biasa Bapak Ibu ya, dalam belajar ini ayo tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, hadirkan rasa syukur, tingkatkan rasa syukur dan welas asih. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah masuk di ruang kolaborasi modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sesi ini adalah sesi 2 praktek, waktu kita 2 JP 2 kali 45 menit. Hari ini Kamis 26 September 2024. Baik Bapak Ibu, identitas modul kita, saya cuma ingin menyampaikan capaian umum modul. Jadi insya Allah sama dengan yang kemarin. Jadi nanti CGP diharapkan memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua, CGP nanti bisa menerapkan praktek komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kemudian yang ketiga, diharapkan Bapak Ibu nanti melakukan percakapan berbagai coaching dalam komunikasi dalam komunitas sekolah untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Sekira itu yang paling penting yang bisa saya bacakan Bapak Ibu. Oke, agenda kita hari ini adalah pembukaan, yang kedua aktivitas sesi ruang kolaborasi 2 yaitu sesi praktek, kemudian review aktivitas pembelajaran, yang terakhir penutup. Pengaturan waktunya ini Bapak Ibu ya, pembukaan ya, nanti sambutan sampai nanti penjelasan instruksi coaching kira-kira 15 menit, sehingga sampai jam 2.15 saya sudah menyelesaikan atau menginstruksikan tentang bagaimana nanti di bornya.
Ini saya untuk diskusi kelompok, Bapak Ibu, saya di sini tak tuliskan atau tak tandai merah. Jadi Bapak Ibu nanti akan praktek coaching selama 30 menit. Kalau begitu nanti tolong diatur di boardnya. Berarti kalau 30 menit karena 2 orang masing-masing coach, masing-masing CGP, prakteknya 15 menit menjadi coach, 15 menit menjadi coachee. Ya. Yang 3 orang monggo diatur karena 30 menit berarti 10 menitan aja. Jadi per orang prakteknya baik menjadi coach maupun menjadi coachee cukup 10 menit karena nanti siklusnya 3. Dan 10 menit pengisian lembar refleksi diri kucing ya. Jadi nanti mengisi lembar refleksi yang kemarin. Jadi lembar refleksi yang kemarin direvisi saja Bapak Ibu ya 10 menit dan itu selesaikan di board. Di main room Bapak Ibu tinggal tinggal presentasi saja. Jadi untuk menyampaikan refleksinya di main room sudah selesai penulisannya di board. Sehingga Bapak Ibu di board bisa sampai 40 menit. Rencana saya berarti jam 2.15 Bapak Ibu sudah masuk board, maka Bapak Ibu kembali lagi ke main room nanti di jam 2.45 tambah 10, 55. Jadi jam 3 kurang 5 menit Bapak Ibu sudah kembali ke main room. Nanti setelah kembali ke main room akan dilanjutkan dengan penyampaian hasil refleksi diri selama 20 menit. Ya saya usahakan nanti semuanya menyampaikan ya. Kemudian penguatan praktek coaching 10 menit. Kemudian setelah itu penutup ya sekitar 7 menitan. Itu Bapak Ibu ya agenda kita step by step-nya nanti mohon dibantu saling mengingatkan Bapak Ibu ya. Oke, kita ke pembukaan berdoa. Ini kita belum berdoa, monggo saya minta tolong salah satu teman untuk memimpin berdoa. Monggo. Ada Pak Agus, ada Pak Dwi, ada Pak Hanifan, ada Pak Rizal. Monggo salah satu. Sebelum kegiatan rukol sesi 2 ini kita mulai, malah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai. Terima kasih Pak Agus. Oke, setelah selesai kita berdoa, ayo biar suasananya nyaman, enak. Mohon salah satu ibu-ibu untuk memimpin kami ice breaking. Monggo. Siapa kira-kira ya hari ini? Kemarin siapa kemarin? Bu Jamila ya? Bu Jamila masih mute kalau mau bicara. Iya Pak, Kemarin Bu Jamila. Iya Pak. Sekarang Bu Jamila tunjuk aja siapa. Karena Bu Jamila kemarin sudah. Bu Herlina Bapak. Oh Bu Herlina. Monggo Bu Herlina sudah ditunjuk sama Bu Jamila. Baik, terdengar suara saya ya? Terdengar jelas Ibu. Terdengar Bu. Oke. Kita pakai bahasa Inggris ya. Boleh. Ya, biar beda. Yang Oke. kemarin saja dulu ya. Yang kemarin teman-teman sudah ingat belum? Ingat ya Bang. Coba dari 5 dulu. Dari 1 itu ya, dari 5 sekarang ya. 5 dari 5 Pak. 2 ya jarinya ya teman-teman, 2. Saya pegang mic soalnya jadi 1. 5 little fingers, plok, plok. Coba ya, lagi ya. 5 little fingers, prok, prok, prok. Oke. 5, sekarang 4. Coba. 4. Oke. 4 little fingers, butterfly, butterfly. Oke. Siap ya? Siap. Oke. 4 little fingers, butterfly, butterfly. Butterfly. 3. 3. 2 tangan ya. Oke. 3 little fingers. Oke.
Oke. Oke. Sekarang dua Bapak Ibu. Dua. Two little fingers, peace. Oke. Gitu. Oke. Oke, terus sekarang and one little fingers. Oh. Oke, siap Ini. ya? Kita nyanyi Siap. bareng ya. Siap ya? Dibuka semua mic-nya. Ya, dibuka semua mic-nya. Kita nyanyi bareng. Oke, siap. 1, 2, 3. Five little fingers. Four little fingers. Three little fingers. Two little fingers. Peace. One little fingers. Sudah Bapak Ibu, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama, makasih Bu Herlina sudah diberi Kami, syarat. Bapak. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan. Mohon izin share screen lagi Bapak Ibu. Oke, baik. Mohon konfirmasi, Pak Agus. Sampun belum? Masih belum. Masih belum. Nah, ini sudah, Bapak. Oke, makasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu, pembukaan untuk berdoa dan ice breaking sudah ya, sudah kita laksanakan. Terima kasih sekali lagi Bu Herlina sudah memimpin ice breaking. Terima kasih Pak Agus tadi sudah memimpin doa ya. Baik Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah jenengan semua nanti dapat mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta. Jadi yang ingin kita cek nanti Bapak Ibu Tirtanya dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Oke, kesepakatan belajar sama Bapak Ibu ya, ada 6, 1, nanti Bapak Ibu kesemuanya memiliki kesempatan untuk berpendapat yang sama. Mari kita buat berpikiran terbuka, saling menghormati. Jika ada satu peserta yang menyampaikan, nanti kita menjadi pendengar yang baik. Kemudian seperti biasa berpendapat setelah dipersilakan atau pakai raise hand boleh. Kemudian Bapak Ibu saya harap berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan well-being atau gembira sepenuhnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Review pembelajaran. Yang kemarin saya kira latihannya sudah bagus ya. Jadi cuma yang perlu saya luruskan, Bapak Ibu boleh memilih topik, silakan disepakati karena ini sesi latihan sudah dan kita akan mempraktekkan. Topiknya terserah Bapak Ibu, tidak harus supervisi akademik di pembelajaran, tidak. Jadi permasalahan apa saja yang ada di kelas atau yang ada di pendidikan kita itu boleh. Monggo terserah diatur oleh Bapak Ibu. Yang penting kompetensi inti dari percakapan coachingnya muncul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa saya review kemarin itu adalah di penulisan refleksinya. Di penulisan refleksi nanti makanya ada kesempatan Bapak Ibu untuk 10 menit mengedit itu aja ya. Jadi tidak usah nulis dari awal, ketika percakapannya masih cocok, perasaannya masih cocok, kemudian konten-kontennya masih cocok, monggo tetap ditulis. Kalau misalnya mau ditambahkan silakan. Di pertanyaan yang kedua, yang umpan balik dari Kuci, itu yang dituliskan bukan perasaannya Bapak Ibu ya. Bukan perasaannya Bapak Ibu sebagai coach, tapi perasaannya Kuci ketika di coaching oleh Bapak Ibu. Contoh, di BUR 1 nanti Pak Agus sama Bu Wiwin. Pak Agus sebagai coach, Bu Wiwin sebagai coachingnya. Maka Pak Agus tanya, Bu Wiwin selama di coaching oleh saya tadi, gimana perasaannya Bu Wiwin? Misalnya Bu Wiwin jawabnya senang, sudah menemukan masalahnya, sudah menemukan solusinya, sudah menjadi nyaman dan sebagainya.
Itu yang ditulis. Jadi umpan baliknya Kuci terhadap proses coaching yang dilakukan oleh Pak Agus. Intinya itu yang ditulis. Bukan perasaannya Pak Agus yang ditulis, tapi perasaan umpan baliknya Kuci. Artinya apa? Kalau misalnya Bu Wiwin menyampaikan sudah bagus, oh berarti proses coaching saya berhasil. Itu aja Bapak Ibu reviewnya ya. Yang lain tidak ada masalah. Ini sudah barusan. Kemudian aktivitas sesi ruang kolaborasi. Oke, setelah ini Bapak Ibu akan masuk ke ruang kolaborasi. Yang perlu diperhatikan sebelum Bapak Ibu masuk ke bornya, praktek coaching dilakukan dengan model Tirta. Tolong munculkan tujuannya, kelihatan identifikasi masalahnya, jelas rencana aksinya, dan jelas tanggung jawabnya. Itu nanti muncul di percakapan. Praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP seperti kemarin, CGP secara bergantian sebagai coach dan coachee. Kemudian topik atau hal yang akan dipilih bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru maupun pribadi, dan topik yang sangat sederhana saja. Masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching selama 15 menit maksimal, karena itu waktunya yang diberikan 30 menit. Praktek coaching dilaksanakan di breakout room ya. Nanti main room kosong karena Pak Agus harus keluar juga dari main room karena Pak Agus kita sediakan 5 breakout sekarang. Kemudian yang ketujuh, salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan recording. Hasilnya nanti akan diunggah di tugas ruang kolaborasi. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini kelompoknya saya kira sudah. Oke, saya stop. Dari instruksi saya, ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada? Monggo kalau ada pertanyaan. Pak, Oke. terkait recording, Pak, tadi kan saya nyoba itu ya yang diunggah Bu Mariana. Kayaknya cuma beberapa menit gitu, Pak, sebentar, Pak. Pak Agus, Oke. Bu. Oh, Pak Agus. Oh iya, Pak Agus. Tak- Maaf, Pak. Windows G, nyala. Kenapa? Oke. Windows G. Windows G. Ya tekan Windows G. Oke, Windows G. Itu Nah, itu otomatis ya, Pak? Muncul tombol recordnya itu. Oh, Ya, yang bundar itu. di atas ini. Ini yang Ya. balai ya, Pak? Balai besar. Oke, begini Bapak Ibu. Jadi perlu saya jelaskan, Bapak Ibu akan saya jadikan co-host ya. Saya jadikan co-host, tujuannya Bapak Ibu bisa merekod sendiri. Cuma nanti rekod itu akan diberikan ke kami gitu loh. Ke email kami. Dari email kami akan saya forward atau akan saya lanjutkan ke jenengan. Saya cuma tadi menyampaikan mengantisipasi. Takut dari BPGP lama, takut dari BPGP gagal. Maka antisipasinya silakan Bapak Ibu punya serpan. Seandainya sekarang belum bisa ya sudah enggak apa-apa. Mudah-mudahan dari BPGP enggak ada masalah. Kalaupun nanti misalnya ya terpaksa dengan keterpaksaan misalnya gagal kedua-duanya, ya kita nanti saya perkenankan Bapak Ibu buat Jimit sendiri, nanti rekod sendiri. Yang penting kan tujuannya unggah tugasnya itu. Yang saya jaga kan unggah tugasnya di ruang kolaborasi nanti di tanggal due date 1 Oktober. Itu aja kan? Siap, Oke, Bapak. ada masalah? Saya ulangi sekali lagi, di chat saya sudah saya sudah saya munculkan bornya ya. Sudah, Jadi, Bapak. kelompok 1 di bor 1, kelompok 2 di bor 2, kelompok 3 di bor 3, kelompok 4 di bor 4, kelompok 5 di bor 5, di bor masing-masing. Nanti saya akan masuk ke bornya Bapak Ibu hanya sekedar mengubah atau menjadikan Bapak Ibu menjadi co-host. Setelah itu saya keluar lagi. Silakan diatur sedemikian rupa karena saya mungkin tidak akan masuk ke bornya Bapak Ibu. Saya memberi keleluasaan kepada Bapak Ibu sepenuhnya diatur sendiri oleh kelompok ya. Kalaupun nanti saya sempat mungkin saya cuma ngelihat, setelah itu saya keluar lagi ya.
Dan tolong jangan abaikan saja kehadiran saya atau misalnya PP pengen lihat, abaikan, nggak usah Bapak Ibu jalan saja terus. Begitu, nggih? Oke, siap. Monggo silakan masuk ke bornya masing-masing Bapak Ibu. Jadi nanti ini main room nanti kosong. Bapak Ibu keluar ya dari sini ya, dari main room. Saya akan berkunjung juga ke Bapak Ibu. Iya, terlambat Pak Agus. Pak Agus, saya jadikan co-host ya. Bu Lina tidak dibuka itu, di mute itu, nggak bisa keluar. Pak Agus, saya jadikan. Pak Agus sudah jadi penyelenggara ya, coba direkod Pak Agus. Di titik 3, Pak Agus pencet, tidak ada. Dekatnya raise hand. Ya, menurut rekaman. Ya, direkam. Ya, rekam. Kalau sudah Bu Sulis masuk ruang Bu. tidak ada, menurut rekam, direkam aja nanti akan muncul mulai. Monggo sudah? Di bawah. Biarkan aja. Mulai merekam aja. Mulai rekam. Oke, saya keluar ya. Sama-sama. Ini kelompoknya siapa ini? Pak Dwi ya? Oh gitu. Oke, ini yang jadi Bu Ayu sama Pak Dwi. Oke, yang jadi anunya Bu Tiara ya? Oke, saya jadikan co-host nggih, jenengan nggih. Yang mana ini yang dua ini? Sama saja ya? Yang ada suaranya apa yang anu? Oh, dua-duanya ada fotonya kayaknya. Tar dulu.
Yang nggak ngomong ya. Tambahkan sebagai rekan penyelenggara dari co-host. Sabun coba direkod Bu Tiara. Kalau sudah saya tinggal. Kalau sudah berhasil. Oke. Di titik 3 dicek mulai merekam di dekatnya resen. Oke. Sudah bisa ya? Nggak apa-apa, saya tinggal ya. Oke. Monggo dilanjutkan. Saya jadikan co-host dulu Bu Herlina ya. Nanti setelah itu jenengan rekod ya. Iya, rekod lewat sini. Bu Herlina saya jadikan co-host dulu ya. Ya, mohon maaf ini agak saya masuk ke masing-masing board. Bu Herlina, bisa ini ya, saya jadikan rekan penyelenggara. Bu Herlina sudah jadi penyelenggara rapat. Bu Herlina bisa ngerekod sudah. Dari itu dekatnya resen titik 3 coba diklik. Dekatnya resen ada. Oke. Di atas sendiri ada kelola rekaman. Ada Bu Nur Hidayati ya. Bu Nur, Bu Nur. Ada Bu Nur. Halo. Di Bu Nur, kok Bu Nur? Bu ini Bu Herlina kan ada dekatnya resen ada ya, tangan 5. Ya, di kanannya tangan tuh kan ada titik 3. Kelola rekaman diklik. Nanti muncul permintaan mulai merekam. Ada kotak dialog. Nggak usah. Mulai merekam aja di bawah sendiri. Sabun? Ya, ya sudah. Tak tinggal, guys. Monggo.
Agus, sudah balik Pak Agus? Masih di mute Pak Agus? Itu yang di bur 1 belum saya berhentikan, Pak. Mau diberhentikan, Pak? Kalau sudah keluar ya nanti otomatis berhenti sendiri sudah. Enggak, ini belum saya tekan berhenti merekam. Apa saya tekan berhenti merekam gitu, Pak? Boleh, setelah itu Ya, nanti siap. keluar. Oke. Oh, keluar. Ya, Bu Iwin, kita keluar dari bur 1. Ya. Ini berhenti merekam sudah saya lakukan. Oke. Bu Iwin Ya, udah masuk. kita kembali Belum? ke main board. Berarti yang belum Bu Herlina sama Bu Sulis, Bu Tiara sama Pak Dwi nih masih di bor itu. Dikontak aja. Bu Iwin sampun. Izin sambil makan, Pak, karena tadi baru nyampe dari MGMP langsung masuk ke room, Pak. Suaranya Pak Fasil nggak kedengeran, Pak.
Oke, Bu Herlina sudah kembali. Tinggal Bu siapa? Bu Tiara. Sampai dijemput ini sama Bapak. Oke. Bu Tiara sama Pak Dwi. Kerasan kayaknya. Iya, Bapak. Iya, Bu Tiara sama Pak Dwi ini saya masih asik ini, Wah. Saya kasih tahu, Ge. Balik. Diana aja di kontak aja. Oh, iya, Pak. Saya record ya, Bapak. Mm-hmm. Rina sudah kontak Bu Tiara? Di-mute, Mas. Belum Bapak, saya tidak nyalakan WA Pak. Oh gitu. Oke, Berat saya Pak. saya cek di bor berapa ya? Lupa saya. Berdua Pak, ruang 2 Pak. Berdua, oke. Oke. Saya jemput saja dulu. Belum Nama, Pak Pak? Dwi sama Bu Tiara satu kelompok ya belum ya. Oh, Pak Dwi tak telepon ya? Ya. Nggak bisa, barusan saya telepon juga nggak diangkat masih. Telepon dia Sudah, kan? Oke, biar saya masuk ke bor 2-nya. Sudah, Bapak. Sudah. Sudah saya kasih tahu, masih ingin buat refleksi. Insya Allah paling 1 menit lagi. Sudah Oh, gitu. saya kasih tahu. Gitu. Refleksi. Oke, kalau sudah di stop rekamnya Bu Tiara, kembali ke main room deh. Nggak apa, monggo. Sampun, saya tutup deh. Kembali ke main room deh. Oke, sampun Bapak Ibu. Adik sudah masuk, Bu Tiara sudah masuk juga. Baik Bapak Ibu, kita mulai lagi nggih. Sudah lengkap, ini sudah ada 13 teman-teman, berarti sudah ada di main room semua ya. Baik, saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, insya Allah praktek coaching yang kedua, insya Allah saya yakin lebih baik dan lebih terarah dan lebih tirta daripada yang kemarin deh. Tinggal Bapak Ibu melatih lagi, baik dengan murid, baik dengan rekan-rekan sejawat. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, kesempatan yang paling besar adalah Bapak Ibu monggo ke depan selesaikan permasalahan anak-anak dengan teknik coaching. Oh ya Bapak Ibu ya, ke depannya ini sudah tinggal 3 modul, monggo. Kalau dalam ruang kolaborasi Bapak Ibu sambil ngopi, sambil apa, tidak ada masalah bagi saya, silakan. Boleh ya.
karena memang durasinya agak lama. Jadi monggo jangan ditahan ya. Bapak Ibu, jadi ke depan sekali lagi monggo kalau misalnya Bapak Ibu bisa menjangkau teman-teman atau rekan sejawat dengan cara coaching, monggo paling tidak dengan anak-anak dulu. Ya, ketika anak-anak kita lakukan pendekatan teknik dengan teknik coaching, kemungkinan KSE yang Bapak Ibu pahami atau KSE yang akan dikembangkan itu pasti akan otomatis akan terbentuk dengan sendirinya. Saya yakin seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Baik. Sekali lagi nanti Bapak Ibu coba dicek di LMS ya. Yang akan diunggah sebagai tugasnya itu yang pertama adalah hasil rekodnya. Yang kedua adalah ini apa namanya? Hasil refleksi. Jadi Bapak Ibu di drive itu yang tadi sudah Bapak Ibu perbaiki di Word, Bapak Ibu boleh download, kemudian nanti unggahnya monggo terserah. Kalau misalnya mau digabung dengan hasil rekaman dengan apa namanya? Dengan refleksinya silakan. Kalau mau sama-sama dijadikan ditempatkan di unggah tugas itu pakai yang teks itu. Jadi link rekamannya disampaikan, misalnya masukkan ke YouTube atau PMM dulu, kemudian linknya ditautkan. Yang kedua, linknya juga ditautkan. Ketika Bapak Ibu pakai yang link saja, itu nggak bisa. Jadi kalau pengen dua-duanya tampil harus di tag itu, tidak dipakai link atau ditaruh di sebagai videonya, nggak bisa. Saya sudah nyoba itu. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah melakukan refleksi terkait latihannya. Untuk kelompok 1 kemarin yang menyampaikan refleksinya Pak Agus apa Bu Wiwin? Saya, Pak. Berarti sekarang Bu Wiwin, monggo Bu Wiwin. Bagaimana tadi refleksi ketika latihan? Disampaikan sedikit aja, 2 menit aja. Bu Wiwin ada nggak? Ada. Belum saya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Pada saat kami berlatih coaching tadi ya Pak ya. Nah, pada saat melakukan coaching kami itu sudah bisa saling berkolaborasi Pak dengan Pak Agus seperti itu. Nah, kita itu bisa dapat menyelesaikan apa yang sudah menjadi permasalahan kita. Seperti itu Pak. Oke. Cukup segitu ya. Yang penting Terima kasih Pak. Yang penting komunikasinya baik, tirtanya muncul gitu Pak Wiwin nggih? Iya, Pak. Baik, untuk yang kelompok 2 tadi Bu Herlina sama Bu Sulis. Kemarin yang sudah menyampaikan refleksinya siapa? Kelompok 3 Bapak. Saya kelompok 2 Bapak. Oh, kelompok 2 Bu Tulis kelompok 3. Bu Sulis kelompok 3. Kelompok 2 Pak Dwi sama Bu Tiara nggih? Nggih, Bapak. Kemarin Bu Tiara kayaknya ya. Saya juga Bapak, dua-duanya kemarin Bapak. Oh gitu. Oke, monggo yang sekarang siapa? Pak Dwi, Saya, Pak. Bapak. Oke. Ya, Pak, refleksinya saya rasa sudah mulai terbiasa dengan teknik coaching, jadi lebih dan untuk saya pribadi kendalanya Bapak dari alur tirta, pertanyaan berbobot yang harusnya dilontarkan pada masing-masing tahapan dari tujuan sampai ke tanggung jawab, itu kadang ini masih Bapak masih terbolak-balik. Oh, ini harusnya saya tanyakan nanti di akhir untuk menanyakan komitmen, kemudian ini harusnya saya tanyakan di awal untuk mengidentifikasi masalah, mencari informasinya seperti itu. Tanya Pak. Jadi masih kurang terampil di ini Pak, memilah pertanyaan harus dilontarkan di tahap yang mana, tahap alur yang mana. Oke, intinya kuncinya hal itu bisa diatasi ketika kita sering berlatih. Itu aja Pak Agus kira-kira ya. Pak Dwi. Iya Bapak. Iya Bapak. Oke, makasih. Saya kira cukup dari Pak Dwi, luar biasa ya. Artinya sudah bisa mengidentifikasi apa sih yang harus saya perbaiki, udah bagus. Baik, untuk yang kelompok 3 antara Bu Herlina sama Bu Sulis. Kemarin siapa Bu Herlina? Bisa Kemarin Bu Herlina gitu?
Iya Pak, saya. Sekarang Bu Sulis ya. Ya, Monggo terima Bu Sulis. kasih. Alhamdulillah ya Bapak, dengan adanya coaching yang sekarang ini sudah agak terang benderang ya mungkin ya, tadi sudah agak lebih mungkin ya sudah lebih terampil. Kalau dibilang terampil karena memang kesulitannya di situ ketika mencari sebuah pertanyaan berbobot, itu di situ kita itu kesulitan ya di situ untuk mengidentifikasi bagaimana, soalnya nantinya juga itu yang menjadi pertanyaan juga bagi saya itu nantinya. Iya, kalau gurunya itu, kalau saya kan sebagai kepala sekolah ya Bapak ya, kalau gurunya itu kok pas sih, kalau gurunya tahu-tahu kalau Maduranya itu marobu kepada kita, beliau itu sudah mati kutu, sudah tidak ada ide saya harus bagaimana ya Bu. Nah jadi itu kan harus kita itu menggali ya Bapak, menggali. Sementara kita tidak boleh kan, kita tidak boleh langsung ini harus begini ya. Selama ini yang saya lakukan itu ya Bapak, ketika saya itu masuk atau lewat depan kelas atau ada permasalahan, ketika ada komplain dari wali murid, bilang, Bu, ini kelas ini pembelajarannya seperti ini. Langsung kan sama saya guru langsung ditegur, Bu, langsung dirubah dengan metode ini. Ya, jadi seperti itu Bapak yang saya lakukan. Metodenya selama ini, metodenya Bu ini bagaimana? Saya gitu kan. Begini Bu. Ini dirubah metodenya, metode pengajaran begini. Jadi seperti itu Bapak. Sementara di coaching itu kan tidak seperti itu, gitu. Kayaknya harus betul-betul banyak berlatih dan beradaptasi, dan mungkin mencari coach ya Pak. Saya ini yang butuh mencari, bukan menjadi coach ini, butuh mencari coach. Bagaimana ini saya harusnya, atau mungkin ke Bapak Wasil ya jadi coach. Mungkin hanya itu, tapi sudah plong ya Bapak dengan adanya apa tadi ya, bukan latihan ya memang, dengan adanya coaching yang tadi yang dilakukan saya dengan Bu Lina itu alhamdulillah ya, sudah ada titik terang lah dengan yang mungkin permasalahan itu yang memang betul-betul terjadi di tempat saya seperti itu Bapak. Mungkin hanya itu. Oke, makasih Bu Sulis. Luar biasa sudah ya latihan coachingnya. Jadi Bapak Ibu kesemuanya, jadi memang yang saya tangkap perbedaan dengan program guru penggerak itu salah satunya ya. Kenapa kok proses KSE masuk, proses coaching masuk itu, bahkan harus masuk ke supervisi akademik. Memang yang saya tangkap adalah mau menghilangkan kebiasaan kita selama ini, ada gradasi antara guru dengan murid, terutama antara guru dengan pengawas itu, antara kepala sekolah dengan guru. Seolah-olah Bapak Ibu, saya yakin, tidak tahu ya kalau jenengan ya, kalau saya pernah mengalami masa ketika ada pengawas seolah-olah luar biasa gitu ya. Ada kadang sampai ada yang tidak masuk, kadang sampai ada yang ketakutan gitu. Itu yang memang mungkin mau dihilangkan. Sehingga kenapa materi KSE, materi coaching di dalam supervisi pendidikan ini memang dikedepankan di guru penggerak. Oleh karena itu ya Bu Sulis sebagai kepala sekolah insya Allah bisa melakukan itu. Paling tidak dengan coaching ini, dengan KSE tadi, kita dengan teman-teman guru bisa berkolaborasi sehingga tidak ada rasa tidak ada rasa perbedaan tingkat seolah-olah kepala sekolah segalanya, seolah-olah guru ada di bawah. Nanti tidak ada seperti itu. Kita bermitra saja, kita lakukan kolaborasi dengan baik, kita kerjasama dengan baik. Masalah strata di dalam kedinasan, monggo sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Kalau Bu Sulis mau cari coach yang baik, nggak usah jauh-jauh ke situ Bondo. Ada Bu Nur, PP-nya itu coach yang baik kayaknya. Oke, makasih Bu Sulis. Ke kelompok 4. Kelompok 4 ada Bu Jamila sama Pak Rizal. Monggo. Kemarin siapa? Bu Jamila ya?
Sama Pak, sama-sama merefleksi saya Oh dulu gitu. dan Baik, ditambahi oleh monggo. Bu Mila. Oke, sekarang siapa dah? Monggo, Bu Jamila dah. Iya Bapak. Baik, Monggo. saya akan merefleksikan tentang praktek. Kalau kemarin kan latihan, kalau sekarang pelaksanaan praktek. Nah, di antara yang kemarin sama sekarang, sepertinya lebih lancar yang sekarang ya Bapak. Karena kemarin di room saya itu masih saya tampilkan, saya sama Mas Rizal masih memperlihatkan video-video yang ada di pembelajaran itu Bapak. Nah, untuk yang sekarang sudah lancar, alur tirtanya sudah lancar, hanya saja kita harus sama-sama membangun ini berlatih keterampilan dalam komunikasi ya Bapak, sehingga komunikasi yang kita bangun itu supaya bisa terjadi komunikasi yang interaktif dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga harus berbobot sehingga coachingnya itu dapat ini memperoleh alurnya untuk menemukan solusi sendiri gitu Bapak. Siap. Ya, berarti Bu Jamila sudah sangat memahami alur ceritanya. Monggo tinggal banyak latihan. Gitu aja nggih? Untuk teman-teman yang lain juga. Oke, makasih Bu Jamila sama Pak Rizal. Yang terakhir ini kelompok besar ini. Bu Mariana, Bu Nola, sama Pak Hanifan. Kemarin kayaknya Bu Mariana ya. Sekarang bisa Bu Nola atau Pak Hanifan? Monggo. Bu Nola, mana Bu Nola? Baik, Bapak. Ya. Dari proses coaching tadi, percakapan yang sudah dilakukan, baik menurut saya, terlihat dari semua tahapan pada alur tirta sudah tersampaikan. Dengan adanya coaching cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikiran, serta saling kolaborasi yang baik. Dan saling bertukar itu Pak, saling meminta saran dari rekan sejawat agar dapat melakukan perbaikan dan pengembangan diri. Oke, siap. Siap, Pak. Jadi growth mindset-nya ya. Jadi berpikiran tumbuh, memunculkan energi positifnya, kan begitu toh? Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup untuk refleksi untuk refleksi coachingnya, praktek coachingnya. Saya kira semuanya sudah luar biasa. Masalah kekurangan di sana sini monggo diselesaikan dengan cara cek lagi materi-materi di eksplorasi konsep, cek lagi, tonton lagi video-video contohnya, dan tentunya banyak berlatih. Kalau masih ada hal-hal yang kurang, nanti masih ada satu waktu lagi dengan instruktur, Bapak Ibu bisa berdiskusi banyak. Sampai nanti Bapak Ibu bisa mengimplementasikan dan bisa mempraktekkan coaching. Itu nggih? Mungkin ya bagi Bu Sulis sama Pak Dwi bisa langsung diterapkan coaching ini dengan rekan sejawat, dengan guru. Bagi teman-teman yang masih belum jadi kepala sekolah atau pengawas, bisa dipraktekkan dengan siswanya. Nanti akan lebih terasa ketika Bapak Ibu sudah di posisi pengawas ataupun peserta. Oke, baik Pak Hanifan tadi sempat angkat tangan. Monggo Pak Hanifan, ada yang ingin disampaikan? Mau tanya Bapak, dalam proses coaching ini kan Pak, kita sebagai coach kan dituntun untuk menemukan solusi sendiri kan ya Pak? Betul. Iya. Nah, andai kata si coach itu sudah Pak, alurnya semua strategi sudah dilakukan tapi tetap tidak menemukan solusi Pak. Yang terjadi pada kasus saya ini Pak, kasus siswa kelas 2 ini Pak, semuanya sudah terlibat, anaknya tidak mau masuk sekolah. Yang saya amati itu Pak, kalau anaknya rajin ngaji, masuknya yang enggak rajin gitu Pak. Kalau masuknya rajin, ngajinya yang enggak. Pokok sebaliknya seperti itu Pak. Itu bahkan semua Dewan Guru termasuk KS sudah turun langsung Pak menanyakan masalahnya itu. Sampai menurut saya Pak, pengamatan saya itu
semua strategi sudah dilakukan, tapi tetap anaknya tetap tidak mau masuk seperti itu. Kira-kira, iya. Ini tetap nanya solusinya, Pak. Pak Hanifan, proses coaching itu bukan berarti kemudian menyelesaikan masalah, menemukan masalah sampai masalah selesai, tidak, ya. Tapi tolong dipahami bahwasanya proses coaching itu adalah suatu proses percakapan, kolaborasi sampai menemukan masalah si yang membuat masalah si coach ini dengan cara-cara bisa menggali potensinya. Kalau misalnya ada permasalahan secara coaching misalnya tidak diselesaikan, tidak bisa terselesaikan sampai ke tuntas, monggo masih banyak teknik lain yang mungkin coaching nggak cocok untuk menyelesaikan ketidakmasukan anak ini. Mungkin teknik lain, silakan pakai teknik lain. Gitu aja Pak Hanifan. Siap. Iya, itu iya. Kalau misalnya mau bicara proses kan banyak toh. Ada fasilitasi, ada coaching, ada diskusi, ada presentasi, ada training, ada mentoring, ada consulting, kan gitu toh. Mungkin kalau yang menjadi masalah itu sudah tidak bisa dilakukan dengan coaching, nggak berhasil, pindahkan aja dengan cara konsultasi. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya kira waktunya cukup pembelajaran kita hari ini ya. Sudah nggak ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup? Cukup Bapak. Cukup Oke, Bapak. cukup. Baik, kalau misalnya terasa sudah cukup, juga waktunya sudah melebihi, Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya, sehat selalu, bahagia selalu. Salam untuk keluarga nggih. Dari saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo sebelum diakhiri dan sebelum saya hentikan rekodnya, Pak Ahlis ada enggak ya? Iya Pak, ada. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah siap. Terima kasih Pak Ahlis sama Bu Nur sudah setia menemani teman-teman CGP. Monggo Bapak Ibu ikuti instruksi Pak Ahlis. Saya ngikut. Siap. Mohon izin Pak, karena perangkatnya saya ini kurang mendukung. Oke. Mungkin Bu Nur aja yang Oke, mengambil monggo gambar. Bu Nur. Yeah. Bu Nur hadir? Siap, Bapak. Inggih hadir. Oke. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sore hari ini sudah selesai. Teman-teman sudah mulai titik jenuh nih Bapak. Jadi harus semangat. Semangat. Bu Herlina berkenan untuk nganu screenshot atau Pak Dwi? Monggo. Monggo. Kita semangatkan lagi modul 2.3. Kita kurang 3 modul lagi, betul ya Bapak ya? Betul. Ayo teman-teman, semangat. Banyak ya Bu. Banyak ya. Waduh. Gimana semangatnya? Semangat. Gini Bu Nur. Oke. Baik, 1, 2, 3, semangat. Semangat. Sudah? Oke, cukup. Cukup Bapak. Terima kasih Bu Nur, terima kasih Pak Ahlis, PP yang luar biasa sudah menemani teman-teman. Bapak Ibu sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo silakan beristirahat. Selamat